Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini dengan bersedia menerima firman-Nya lewat pembacaan Alkitab, pemberitaan dan perenungan saat ini. Mari saudaraku kita awali dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Dengan syukur kami datang kepadamu, ya Allah di sorga, karena kebaikan-Mu menghantar kami boleh ada di hari ini. Berkenan Engkau nyatakan kuasa-Mu atas kami lewat firman-Mu, karena kami sungguh percaya firman-Mu ini akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga dengan semua yang kami lakukan senantiasa mempermuliakan nama-Mu, dan di dalamnya kami diberkati oleh-Nya. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Hosea pasalnya yang ke-14, ayatnya yang kedua sampai dengan 4. Demikian firman Allah tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, ajakan bertobat dan pengakuan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya sangat yakin dan percaya bahwa tidak ada satu manusia pun, termasuk saya dan Bapak Ibu, yang tidak melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan. Kita mau akui itu atau tidak, kenyataannya demikian. Karena tanpa kita sadari, seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak manusiawi dan tidak imani. Saya pikir ini baik kita akui demikian, supaya kita mulai belajar untuk mengakui keterbatasan kita, mengakui kekurangan kita, dan tentunya dalam pengakuan tersebut ada kesediaan dalam diri kita untuk mau datang memohon pertobatan di hadapan Allah. Saudaraku, tentu ini hal yang sangat baik untuk kita renungkan, karena persoalan memohon ampun atau bertobat seperti yang disoroti oleh tema khotbah kita merupakan sarana yang Tuhan sediakan bagi manusia untuk mengenali dirinya lebih baik lagi. Kenapa saya katakan demikian, saudaraku? Karena orang yang bertobat otomatis dia dapat memahami keterbatasannya, dia memahami kekurangannya, sehingga ada upaya di dalam dirinya untuk bagaimana memperlengkapi dirinya supaya dia tidak jatuh dalam pencobaan yang sama yang sudah membuat dia bersalah. Istilah kata orang bijak, kita tidak jatuh pada lubang yang sama.
kita tahu di situ ada jerat, kita tidak melangkah ke arah situ. Tetapi kita menempuh jalan lain yang bisa menghindarkan kita dari jerat yang akan membuat kita jatuh atau tergelincir. Saya pikir ini sesuatu yang baik, saudaraku, supaya kita mulai belajar melihat diri kita lewat refleksi hidup yang sudah kita jalani, sejauh mana kita memberi arti dalam hidup kita, supaya ketika kita menemukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah, disitulah kita datang dalam kesediaan yang tulus, yang jujur, untuk mengaku sebuah pertobatan kepada Allah lewat pengakuan kita. Itu yang dituliskan di tema khotbah kita hari ini, saudaraku, ajakan bertobat dan pengakuan. Nah, saudaraku, saya melihat hal ini sangat dimengerti sekali oleh warga GPIB, tempat di mana saya dan Bapak Ibu berjemaat. Kenapa dikatakan demikian, saudaraku? Karena kalau kita melihat tata ibadah minggu GPIB yang adalah gereja kita, selalu dalam rumpun tata ibadahnya itu ada bagian yang mengajak umat untuk membuat pengakuan. Pengakuan ini dalam kesediaan diri untuk memohon ampun, pengampunan dosa. Nah, tentu ini dipahami karena dari Senin sampai Sabtu, bahkan di hari Minggu pun, kita melakukan hal-hal yang kadangkala tidak kita sadari, sudah jauh dari jalan Tuhan. Kita sering terjebak dalam tipu daya situasi kehidupan di mana kita berada, sehingga dalam rumpun tata ibadah itu dibuka ruang bagi warga atau umat atau jemaat untuk mau dengan sungguh-sungguh mengaku dosanya. Tujuannya adalah supaya Allah mengampuni, dan kemudian dalam pengampunan itu nyata sungguh berkat Allah bagi umat atau jemaat yang sudah mengaku dosanya di hadapan Allah. Ini sesuatu yang menurut saya baik sekali, supaya setiap manusia termasuk saya dan Bapak Ibu selalu belajar untuk memahami bahwa kita sangat membutuhkan Allah menjadi penguat penyemangat bagi kita, menjadi pelindung dan sumber berkat bagi kita, supaya kita mau terus datang kepadanya. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dibantah, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus lakukan itu dari waktu ke waktu, tidak pernah lelah untuk memohon ampun. Karena sekuat kita mengikrarkan pengakuan salah kita, terkadang tanpa kita sadari, kita tidak sengaja, kita tetap jatuh ke dalam pencobaan. Adalah lebih baik kita selalu mau bersedia untuk mengaku salah di hadapan Allah. Saya yakin Allah akan memberikan pengampunan itu, lalu kemudian selalu bersedia memperlengkapi kita untuk tidak selalu jatuh di dalam pencobaan yang membuat kita berbuat dosa. Nah, ini saudaraku juga yang diminta oleh Nabi Hosea kepada orang-orang Israel. Ya, kalau kita lihat di ayat yang kedua dikatakan, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan. Karena Israel sudah membelokkan perintah Tuhan, mereka tidak mengikuti kata-kata Tuhan. Bahkan mereka mencari Tuhan yang lain, bukan lagi Tuhan yang sudah memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka lupakan jasa-jasa Tuhan. Ini sesuatu yang dalam pandangan Nabi Hosea
tidak patut dilakukan oleh orang-orang yang sudah diselamatkan. Tentunya termasuk saya dan Bapak Ibu. Kalau kita mengerti bahwa kita sudah diselamatkan dengan Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Ya. Jadi istilah kata, ya, jangan kita membalas air susu dengan air tuba. Tapi bagaimana kebaikan itu kita respon dengan syukur, dengan bersedia untuk berbuat baik. Seperti yang Tuhan inginkan, saudaraku. Saya pikir pengalaman kehidupan umat Allah Israel ini menjadi pembelajaran baik bagi kita. Begitu degilnya mereka, begitu bebalnya mereka, begitu jahatnya mereka, sehingga Tuhan menyebut mereka bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bebal. Saya bisa bayangkan, saudaraku, kalau kemudian Allah mengatakan kita orang yang bebal, berarti orang yang tidak punya pendirian baik, ya, orang yang nakal dan seterusnya. Jadi kalau saya boleh katakan, saudaraku, sikap diri memohon ampun atau pertobatan kepada Allah itu baik bagi kita. Jangan sungkan untuk datang kepada Tuhan memohon pengampunannya. Karena lewat pengampunannya itulah saya dan Bapak Ibu layak untuk menerima berkat-Nya. Tidak ada sesuatu yang ada di kehidupan kita bisa membebaskan kita dari dosa. Tidak ada, saudaraku. Di konteks manapun, di situasi kehidupan seperti apapun, tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita atau membebaskan kita dari dosa. Makanya Tuhan di dalam Yesus Kristus disebut sebagai juru selamat. Juru selamat artinya Dia betul-betul yang menyelamatkan kita. Dia betul-betul yang membebaskan kita. Tidak ada orang tua bisa membebaskan anaknya yang berdosa, atau anaknya membebaskan orang tuanya yang berdosa. Tidak. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan dosa dari manusia. Nah, karena itu, saudaraku, saya pikir ajakan tema khotbah kita ini, yaitu ajakan bertobat dan pengakuan, mari kita imani ini jalan yang terbaik bagi kita. Ini sarana yang terbaik bagi kita di dalam mengenali diri kita untuk menjadi lebih baik. Karena orang yang sudah mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh bertobat, saya yakin dia tahu bagaimana dia memaknai hidupnya. Tentu menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ketika Saulus betul-betul bertobat dan menjadi Paulus, maka di totalitas hidup Paulus, dia tidak lagi kembali seperti Saulus yang jahat. Walaupun hidupnya tidak enak sebagai Paulus, jauh. Ketika dia menjadi Saulus, dia punya harta, dia punya ketenaran, dia ditakuti dan seterusnya. Tapi bagi Paulus itu sia-sia. Karena hanya hidup dalam Tuhan, dia akan mendapatkan keuntungan, kebaikan, kebahagiaan yang kekal dan keselamatan. Karena itu, saudaraku, mari terus perangi hidup ini. Terus lakoni hidup ini dalam peran kita sebagai apapun, dengan tidak meninggalkan Tuhan. Karena Tuhanlah jawaban terakhir dalam hidup saudara dan saya. Berjuang bersama dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan dan apapun yang ada pada kita tidak akan menjadi sebuah kesia-siaan. Karena dalam Tuhan ada kekekalan, ada kehidupan, ada keselamatan. Selamat membuktikan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudara dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berkati kami di perenungan pagi ini. Kami mohon Engkau berkati terus kami, Tuhan, agar dengan berkat-Mu kami mampu melihat diri kami, sejauh mana kami melangkah dalam keberanian untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga apa yang salah kami bersedia untuk selalu mohon ampun di hadirat-Mu. Dan lewat pengampunan Tuhan kami yakin menjadi sarana baik bagi kami untuk
lebih lagi mematangkan diri kami secara intelektual dan spiritual demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah di sorga. Engkau berkati kami terus panjang hari ini bersama dengan semua orang yang berharap kepadamu dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.